Selamat sore Jemaat Evination. Sore hari ini kembali di acara kita Selah, kita meluangkan waktu untuk berhenti sejenak dari kegiatan kita dan kita akan menyembah Tuhan serta mempunyai waktu untuk mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk sore hari ini. Dimanapun kami berada, Tuhan Kau berkati jemaat-Mu, dan kami percaya sore hari ini Kau juga berbicara buat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jujur kadang ku tak sanggup hadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesatku. Namun meskipun Kau belum, kan tetap menyembahmu. Bukan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembahmu. Jujur kadang aku lalai, bersandar pada kekuatanmu. Di dalam kelemahanku, sempurnalah kuasa-Mu. Imanku memegang janji-Mu, ku tahu Kau selalu bersamaku dalam setiap perkaraku. Kaulah damai terangku, bukan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku tahu Kau sanggup, dan aku tak pernah sendiri. Selalu baik Kau di hidup, bahkan di dalam api pun kan menyembahmu. Oh, oh, oh.
Saudara, hari ini saya ingin berbicara tentang proses Tuhan lewat kehidupan kita. Saudara, setiap kita makan ya, kalau kita makan siang tadi atau makan malam nanti, maka ada proses bagaimana bahan mentah diolah menjadi makanan yang saudara makan. Dan proses itu bisa singkat, proses itu bisa panjang. Di dalam kehidupan kita, Tuhan juga melewatkan kita kepada proses yang Tuhan mau terjadi dalam kehidupan kita. Proses seringkali tidak semenarik hasil akhir. Kalau saudara menikmati makanan, maka saudara akan melihat bahwa makanan yang terhidangkan itu begitu enak untuk dipandang dan rasanya juga enak untuk dimakan. Tetapi kita tahu bahwa sebelum makanan itu tersedia, ada proses untuk penyediaannya. Hari ini saya akan mengambil satu cerita dari Perjanjian Lama, dari kitab Kejadian, dalam kehidupan seorang anak muda yang sangat gifted, sangat bertalenta. Namanya Yusuf. Kalau kita melihat cerita Yusuf dan saudara ditanya apa yang saudara tahu tentang Yusuf, beberapa jawaban yang paling umum adalah dia adalah seorang yang sangat disayang oleh bapaknya. Dia adalah seorang yang Tuhan berikan mimpi untuk menjadi raja, dan akhirnya mimpi itu jadi kenyataan. Tetapi kita juga tahu bahwa dalam kehidupan Yusuf ada proses yang sangat panjang, dan proses itu kadang sangat menyakitkan. Di Alkitab diceritakan bahwa awal pada waktu Yusuf diceritakan berada dalam keluarganya, dia mendapatkan hadiah dari ayahnya karena dia anak favorit di rumah. Dia dapatkan jubah di mana saudara-saudara yang lain tidak dapatkan jubah yang sama, jubah yang indah, yang banyak warnanya, the coat of many colors. Dan itu membuat saudara-saudaranya tidak suka kepada Yusuf. Dan yang membuat saudara-saudaranya semakin tidak suka, rupanya Yusuf ini suka untuk melaporkan kejahatan saudara-saudaranya kepada bapaknya. Kalau saudara tinggal di dalam satu keluarga di mana ada satu saudara ya, atau satu anak yang suka lapor kepada orang tua, pasti anak itu tidak disukai oleh saudara-saudara yang lain ya. Dan itulah Yusuf. Dan mengetahui bahwa saudara-saudaranya tidak suka dengan dia, rupanya Yusuf tidak sensitif. Dia cerita tentang mimpinya. Dan di dalam mimpi itu jelas sekali bahwa artinya adalah saudara-saudaranya semua ini akan satu kali akan menyembah dia atau menghormati dia dengan penghormatan yang besar. Karena dia menceritakan tentang bulir gandum saudara-saudaranya yang menyembah Yusuf. Dan juga ada 11 bintang, bulan dan matahari yang sujud menyembah kepada dia. Jadi jelas sekali tanpa diartikan pun saudara-saudara yang tahu kira-kira arti mimpi itu adalah Yusuf begitu spesial sehingga semua saudara-saudaranya harus menyembah dia. Kalau kita melihat di akhir kehidupan Yusuf, memang hal itu terjadi. Tetapi saudara, saya ingin mengajak saudara untuk menyikapi satu kejadian di dalam kehidupan Yusuf, di mana dalam kejadian ini kita akan belajar perubahan dari sikap Yusuf yang membuat dia siap untuk menerima tanggung jawab yang Tuhan sudah sediakan sebelumnya. Saya akan membacakan di dalam Kejadian pasal 41 mulai dari ayat yang ke-37. Kejadian ini terjadi setelah Yusuf mengartikan mimpi Firaun. Dia memang diberikan hikmat oleh Tuhan untuk mengartikan mimpi, dan bukan hanya mengartikan mimpi, dia juga diberikan hikmat oleh Tuhan untuk memberikan kepada Firaun usulan yang berkaitan dengan apa yang terjadi setelah mimpi itu sungguh-sungguh terlaksana. Mimpi itu kira-kira pengertiannya adalah di Mesir akan ada 7 tahun masa kelimpahan dan diikuti oleh 7 tahun masa kelaparan.
Dan Yusuf bukan hanya mengartikan mimpinya, tetapi memberikan solusi supaya keadaan atau kalau hal itu terjadi, maka Mesir akan terselamatkan dan bahkan Mesir akan jadi berkat buat bangsa-bangsa. Jadi Yusuf mengusulkan untuk dibangunnya lumbung-lumbung pada masa kelimpahan. Yusuf mengusulkan 1/5 hasil dari apa yang dihasilkan di tanah Mesir pada masa kelimpahan juga dikumpulkan supaya pada masa kelaparan nanti mereka tidak mati kelaparan. Dan ini adalah hikmat yang luar biasa. Setelah mendengar usulan itu, mari kita melihat di Kejadian 41 ayat yang ke-37 dikatakan usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat seorang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Saudara perlu tahu, komentar ini adalah komentar dari seorang raja yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi dia katakan bahwa mungkinkah kita mendapatkan orang yang penuh dengan roh Allah seperti Yusuf? Luar biasa saudara, ya. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta ini kelebihanku daripadamu. Saudara, Firaun memberikan kepada Yusuf satu tanggung jawab dan kepercayaan yang luar biasa. Ya, Firaun tahu bahwa Yusuf ini adalah orang yang sangat berhikmat. Tetapi ada satu hal yang sekalipun tidak dicatat oleh ayat-ayat yang tadi kita baca, saya percaya tersirat di dalamnya, adalah Firaun tidak melihat Yusuf sebagai seorang yang sangat ambisius, sangat ingin jabatan, sangat ingin tahta. Kenapa demikian? Karena pada waktu dia mengartikan mimpi Firaun, Yusuf mengatakan kepada Raja Firaun, carilah seorang yang berakal budi. Cari orang yang mampu untuk melaksanakan apa yang aku rasa baik untuk dilakukan. Yusuf tidak pernah menyodorkan dirinya dan mengatakan, aku adalah orang yang paling cocok untuk melakukan apa yang baru saja aku sampaikan kepada raja. Saudara, ini bukan Yusuf yang ada di rumah bapaknya belasan tahun yang lalu pada waktu dia masih remaja, penuh dengan mungkin pemikiran-pemikiran yang sangat ambisius, yang tidak mengerti perasaan saudara-saudaranya. Pada waktu itu Yusuf merasa bahwa dia yang paling bisa, dia yang paling hebat, dia lebih tahu dari saudara-saudaranya. Tetapi melewati proses yang panjang, Yusuf yang berawal dari dijual menjadi budak di Mesir dan kemudian difitnah oleh istri Potifar, majikannya, masuk ke dalam penjara dan mengalami banyak hal di dalam penjara, dilupakan oleh pembesar yang diartikan mimpinya. Yusuf mengalami proses Tuhan, dan di masa proses itu terjadi, Yusuf semakin mendekat kepada Tuhan. Saudara, setiap anak Tuhan akan mengalami proses, tetapi tidak semua anak Tuhan lulus di dalam proses yang Tuhan izinkan terjadi. Saudara, ada sebagian dari anak-anak Tuhan yang berontak. Ada sebagian dari kita yang merasa Tuhan tidak adil dengan semua proses yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tapi Yusuf rupanya belajar bahwa proses itu memang penting di dalam hidupnya. Dia tidak sepenuhnya mengerti pada waktu proses itu terjadi, tapi dia sepenuhnya taat melewati setiap proses. Dan akhirnya pada waktu Tuhan melihat bahwa Yusuf sudah siap, maka Yusuf dikeluarkan dari penjara lewat ingatan dari juru minum itu, dan Yusuf berada di hadapan Firaun dan mengartikan arti mimpi Firaun dan memberikan solusi
apa yang harus dilakukan oleh Raja Firaun. Dan pada waktu raja itu mendengar, Tuhan menggerakkan hati Raja Firaun untuk bisa mempercayai Yusuf. Firaun melihat ada seorang anak muda yang penuh hikmat, punya kerendahan hati, tidak ambisius, tetapi bisa menyelamatkan Mesir dari ancaman kekeringan. Dan akhirnya Firaun melakukan sesuatu yang tidak pernah dipikirkan oleh Yusuf sekalipun. Firaun mengatakan, engkau menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta ini kelebihanku daripadamu. Dan tahukah saudara, Firaun melepas cincinnya, memberikannya kepada Yusuf, yang artinya otoritas Mesir diberikan kepada seorang anak muda, bukan orang Mesir, orang Ibrani. Karena sama seperti Tuhan melihat bahwa Yusuf sudah siap, Yusuf sudah berubah, Firaun pun raja kafir ini melihat hal yang sama. Yusuf bukan hanya dipandang sebagai orang yang capable, sebagai orang yang mampu untuk melaksanakan tugas yang berat itu. Yusuf punya karakter yang dipandang oleh Firaun tidak akan mencelakai bangsa Mesir, tidak akan mencelakai Firaun. Dia dipandang sebagai orang yang tidak akan berkudeta. Dia tidak akan mengambil alih kekuasaan, tetapi dia loyal. Saudara, satu hal Tuhan berikan kepada saudara, kemampuan. Dan Alkitab mengatakan bahwa setiap kita mendapatkan talenta. Tetapi yang lebih penting daripada talenta adalah proses yang mengubah kita untuk menjadi seorang yang rendah hati, penuh ketergantungan kepada Tuhan, dan mau melakukan apa yang benar. Dan proses ini panjang, saudara. Saya percaya setiap kita mengalami proses, dan seringkali proses untuk membuat kita siap untuk menggenapi apa yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Sama seperti Tuhan sediakan buat Yusuf. Itu waktu yang tidak mudah, waktu yang panjang, dan kadang waktu yang menyakitkan. Pada waktu kita sudah selesai dengan proses itu, maka Tuhan akan menyediakan promosinya. Tuhan akan menyediakan kesempatan. Tuhan akan menyediakan buat kita apa yang kita tidak pernah pikirkan, apa yang tidak pernah terjangkau oleh imajinasi kita bahkan. Tuhan sediakan yang terbaik untuk Yusuf dan untuk anak-anaknya. Saya tidak tahu saudara, di masa yang seperti apa di dalam kehidupan saudara Tuhan sedang bekerja. Tetapi apapun masanya, Tuhan tidak pernah melupakan kita. Tuhan membawa Yusuf dalam perjalanan yang panjang hanya untuk menunjukkan bahwa dia punya rencana yang luar biasa buat Yusuf dan seluruh keturunan Yakub. Saudara, kita tidak pernah tahu bahwa hidup kita Tuhan bisa pakai untuk perkara yang luar biasa, bukan hanya untuk kita, saudara, tapi terutama untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur bahwa Engkau menyediakan perkara yang luar biasa. Bukan hanya buat Yusuf, tapi buat setiap kami. Setiap kami Engkau berikan talenta, setiap kami Engkau berikan mimpi. Tapi untuk menjadikan mimpi itu menjadi sesuatu yang begitu indah, Engkau membawa setiap kami lewat proses-Mu. Tuhan, kalau kami saat ini sedang mengalami proses Tuhan dalam hidup kami, izinkan kami untuk menjadi taat, untuk melewati proses itu tanpa sungut-sungut Tuhan. Karena kami tahu Engkau yang sudah memulai pekerjaan yang baik, Engkau sanggup untuk menyelesaikan dengan sempurna. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat sore dan Tuhan Yesus memberkati.